Pemakaian huruf mencangkup aturan dan pedoman untuk menggunakan huruf dalam penulisan bahasa. Ada beberapa aspek yang sering dibahas. Yang pertama, huruf kapital dan huruf kecil. Huruf kapital digunakan untuk huruf pertama dan kalimat nama diri, atau yang bisa disebut juga orang, tempat, organisasi, nama hari, bulan, dan nama resmi lainnya. Huruf kecil. Huruf kecil digunakan untuk kata-kata lainnya dalam kalimat kecuali dalam situasi khusus penulisan nama. Nama orang, nama tempat, dan institusi biasanya menggunakan huruf kapital, dan pada paragraf pertama setiap kata penggunaan huruf dalam akronim dan singkatan. Akronim sering ditulis dengan huruf kapital. Contoh kalimat akronim UNESCO dan NASA. Singkatan umum mungkin menggunakan huruf kapital atau campuran. Contoh doktor dan lain-lain. Penggunaan huruf kapital setelah titik, tanda tanya, tanda seru. Sedangkan penulisan huruf kecil setelah tanda koma, titik koma, dan titik dua, kecuali pada nama diri atau bagian yang memerlukan huruf kapital. Ejaan dan pedoman khusus. Peraturan ejaan seperti yang berlaku dalam pedoman bahasa resmi, misalnya EYD atau PUEBI di Indonesia. Penggunaan huruf dalam bahasa asing. Jika menulis dalam bahasa asing, penggunaan huruf mengikuti aturan bahasa tersebut, yang mungkin berbeda dari bahasa Indonesia. Penulisan kata melibatkan beberapa aspek, termasuk ejaan, penggunaan kalimat huruf kapital, dan pemisahan kata, serta ejaan yang benar mengikuti aturan bahasa yang berlaku. Aturan bahasa yang berlaku seperti kaidah KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penggunaan huruf kapital umumnya untuk nama, diri, awal kalimat, dan istilah tertentu. Pemisahan kata perlu diperhatikan agar kalimat mudah dipahami, dengan menghindari penggabungan yang salah atau pemisahan yang tidak perlu. Baik, saya akan menjelaskan tentang pemakaian tanda baca. Tanda baca digunakan untuk 1. Menunjukkan struktur tulisan, 2. Menentukan intonasi, 3. Menjaga keefektifan komunikasi, 4. Menunjukkan jeda saat pembacaan, 5. Menentukan apakah kalimat berbentuk tanya, perintah, atau deklaratif. Tanda baca yang sering digunakan dalam penulisan adalah titik, koma, titik 2, titik koma, tanda tanya, tanda seru, tanda penghubung, tanda garis miring, dan tanda petik. Saya akan menjelaskan beberapa tanda baca yang sering digunakan, diantaranya 1. Tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan. Tanda titik juga digunakan di belakang angka atau huruf dalam bagian daftar pustaka, perinci, atau tabel. 2. Tanda koma. Tanda koma digunakan untuk memberikan jeda dalam kalimat. Tanda koma juga digunakan untuk memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Perbandingan kalimat, pemisahan partikel, dan kata penghubung antar kalimat. 3. Tanda seru. Tanda seru digunakan pada kalimat perintah atau seruan, baik perintah keras maupun tidak. Tanda seru juga digunakan pada kalimat yang memuat ekspresi kaget, sesungguhnya, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. 4. Tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk mengapit angka atau huruf yang merinci suatu urutan. Penggunaan tanda baca yang tepat akan memudah pembaca dalam memahami maksud tujuan dalam penulisan. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia adalah kata atau frasa yang diambil dari bahasa lain dan diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia. Penulisan unsur serapan mengikuti kaidah tertentu agar sesuai dengan ejaan dan tata bahasa Indonesia. Berikut adalah beberapa pedoman umum dalam penulisan unsur serapan. 1. Penyesuaian ejaan. Unsur serapan harus disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Misalnya, kata-kata dari bahasa Inggris sering mengalami penyesuaian ejaan, seperti komputer dari komputer atau televisi dari television. 2. Penulisan konsisten. Jika sebuah unsur serapan sudah memiliki bentuk baku dalam bahasa Indonesia,
Bentuk tersebut harus digunakan secara konsisten, misalnya internet bukan internet, dalam ejaan asli bahasa Inggris. 3. Penggunaan huruf kapital. Nama-nama khusus atau istilah teknis yang diserap tetap menggunakan huruf kapital sesuai dengan kaidah penulisan nama. Contoh, Google tetap dengan huruf kapital G. Penyesuaian bentuk. Beberapa unsur serapan mungkin mengalami perubahan bentuk untuk menyesuaikan dengan morfologi bahasa Indonesia. Misalnya kata manual yang sering ditulis dalam bentuk manual juga bisa digunakan dalam bentuk manual tanpa perubahan. 5. Konsistensi dalam penggunaan. Untuk istilah teknis atau ilmiah, konsistensi sangat penting. Pastikan untuk menggunakan istilah yang telah disepakati dan ada dalam kamus atau pedoman resmi. Penulisan unsur serapan yang baik membantu Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Fungsi dari paragraf adalah untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda. Dan juga adanya paragraf memudahkan pembaca dalam memahami bacaan dengan menyeluruh. Dalam suatu paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Adapun beberapa unsur pembentukan paragraf, yaitu pertama ada gagasan utama yang terletak pada kalimat topik dan juga kalimat penjelas yang memperjelas kalimat topik. Berikut ada unsur-unsur pembentuk dari paragraf, diantaranya pertama adalah gagasan utama. Itu permasalahan di dalam paragraf terletak pada topik utama atau gagasan utama. Pembicaraan utama dalam suatu paragraf terdapat pada gagasan utama. Penyampaian gagasan utama berbentuk sebuah kalimat topik. Yang kedua adalah kalimat topik. Kalimat topik adalah kalimat yang mengandung permasalahan yang dapat diperinci dan diuraikan lebih lanjut. Informasi dalam kalimat topik itu bersifat lengkap dan dapat dipahami tanpa adanya kalimat penjelas. Letak kalimat topik itu umumnya di awal atau di akhir paragraf. Yang ketiga adalah fungsi penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang tidak dapat dipahami artinya tanpa adanya kalimat lain. Kalimat penjelas berfungsi mendukung kalimat topik sehingga berisi keterangan, terperinci, contoh, dan informasi tambahan lainnya. Saya akan menjelaskan apa itu struktur paragraf. Struktur paragraf adalah bagian-bagian membangun sebuah alinea menjadi satu kesatuan, sehingga alinea menjadi satu topik bahasan diwujudkan dalam sebuah kalimat. Struktur paragraf memiliki 4 komponen utama: kalimat pembuka, kalimat penjelas, transisi, dan kalimat penutup. Yang pertama yaitu kalimat pembuka atau topic sentence. Kalimat pembuka adalah kalimat pertama dalam paragraf yang berfungsi untuk memperkenalkan ide pokok atau topik utama yang akan dibahas dalam paragraf tersebut. Kalimat ini memberi pengantar dan mengarahkan pembaca pada fokus paragraf. Yang kedua yaitu kalimat penjelas. Setelah kalimat pembuka, paragraf akan mengandung beberapa kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan dan mengembangkan ide pokok yang telah diperkenalkan. Kalimat-kalimat ini memberi informasi lebih rinci, contoh, atau bukti untuk mendukung ide pokok paragraf. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, transisi. Transisi adalah kata atau frasa yang digunakan untuk menghubungkan antar kalimat-kalimat dalam paragraf. Transisi membantu pembaca dalam mengikuti alur pemikiran dan menghubungkan gagasan secara koheren. Nah, yang keempat adalah kalimat penutup. Kalimat penutup adalah kalimat terakhir dalam paragraf yang memberikan kesimpulan atau ringkasan singkat dari ide yang telah disampaikan. Kalimat penutup dapat merangkum inti dari paragraf dan mempersiapkan pembaca untuk transisi paragraf berikutnya. Selain itu, penting juga untuk perhatikan koherensi dan kohesi dalam struktur paragraf. Koherensi merujuk pada keselarasan dan kejelasan pemikiran dalam paragraf, sedangkan kohesi merujuk pada hubungan yang erat antar kalimat-kalimat paragraf. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf. Yang pertama ada paragraf narasi. Paragraf narasi adalah jenis paragraf yang bertujuan untuk menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Ciri-ciri dari paragraf narasi itu adalah adanya kejadian, dan ada pelaku, ada waktu kejadian, dan cerita dalam paragraf narasi itu ditulis secara runtut dan urut. Yang kedua adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ini adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek dan kata-kata yang mampu merangsang indera pembaca. Jenis paragraf ini tuh bertujuan untuk menggambar suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, dan merasakan objek yang digambarkan.
Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, ataupun tempat. Yang ketiga adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi sendiri adalah paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan suatu topik kepada pembaca. Tujuan dari paragraf ini adalah memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Dan juga gaya penulisan dari paragraf eksposisi ini bersifat informasi. Yang keempat adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah jenis paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan fakta. Argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Tujuan dari paragraf ini agar pembaca yakin bahwa ide, gagasan, atau pendapat tersebut adalah benar dan terbukti. Paragraf yang baik memiliki beberapa syarat penting yang membuatnya efektif dalam menyampaikan pesan atau informasi. Berikut adalah syarat-syaratnya. 1. Satuan pikiran. Setiap paragraf harus fokus pada satu ide utama atau satu pokok pikiran. Ini membantu menjaga agar tulisan tetap terstruktur dan mudah diikuti. 2. Kalimat topik. Biasanya paragraf dimulai dengan kalimat topik yang memperkenalkan ide utama atau inti paragraf tersebut. Kalimat ini memberikan petunjuk kepada pembaca tentang apa yang akan dibahas. 3. Pengembangan. Setelah kalimat topik, paragraf harus menyajikan kalimat-kalimat yang mendukung atau menjelaskan ide utama tersebut. Ini bisa berupa contoh, detail, atau penjelasan lebih lanjut. 4. Koherensi. Kalimat-kalimat dalam paragraf harus saling terhubung dengan baik dan mengalir secara logis. Penggunaan kata penghubung dan transisi membantu menjaga alur dan keterhubungan antar kalimat. 5. Keteraturan dan keringkasan. Paragraf harus disusun dengan jelas dan tidak terlalu panjang. Setiap kalimat harus relevan dan tidak bertele-tele. Paragraf yang terlalu panjang dapat membuat pembaca kehilangan fokus. 6. Penutup. Meskipun tidak selalu diperlukan, kadang-kadang paragraf bisa diakhiri dengan kalimat penutup yang merangkum atau menyimpulkan ide utama atau menghubungkan paragraf tersebut dengan paragraf berikutnya. Dengan memperhatikan syarat-syarat ini, paragraf akan menjadi lebih efektif dalam menyampaikan informasi dan membangun komunikasi yang jelas. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang pola pengembangan paragraf. Ternyata, pola pengembangan paragraf ini terdiri dari 12 macam. Yang pertama adalah pola pengembangan paragraf contoh, yaitu paragraf yang kalimat topiknya dikembangkan menggunakan contoh-contoh untuk memperkuat gagasan. Kalimat topik kemudian dijelaskan lebih lanjut pada kalimat penjelas. Nah, apa sih tujuan dari pola pengembangan paragraf contoh ini? Yaitu untuk memudahkan pembaca memahami gagasan yang akan disampaikan. Ciri-ciri dari paragraf ini menggunakan kata misalnya atau contohnya. Nah, yang kedua adalah pola pengembangan paragraf definisi, yaitu pola pengembangan yang pada kalimat topik paragraf memerlukan pengertian atau definisi. Nantinya definisi akan lebih lanjut dan diletakkan pada kalimat penjelas. Yang ketiga, pola pengembangan paragraf ilustrasi, yaitu pola pengembangan dengan kalimat topik yang memuat penggambaran atau pelukisan suatu objek. Yang keempat, pola pengembangan paragraf klasifikasi divisi, yaitu pola pengembangan paragraf dengan bertujuan mengelompokkan sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Tujuannya adalah memasukkan objek besar kepada klasifikasi dan objek kecil pada divisi. Ciri-ciri pola pengembangan klasifikasi adalah terdapat kata digolongkan atau dibagi pada bagian awal. Selanjutnya terdapat fakta pendukung yang bersifat informatif. Yang kelima, pola pengembangan paragraf kronologi, yaitu pengembangan paragraf yang mengutamakan urutan kejadian atau peristiwa. Biasanya paragraf tersebut terdapat pada wacana atau kisah. Yang keenam, pola pengembangan paragraf perincian, yaitu paragraf dengan kalimat topik yang memuat rincian fakta atau pendapat. Yang ketujuh,
pola pengembangan paragraf perbandingan, yaitu paragraf dengan kalimat topik yang membandingkan dua hal. Nantinya, dua kalimat topik tersebut kemudian dikembangkan dan diperinci menjadi bahan yang lebih detail. Yang ke-8, pola pengembangan paragraf pertanyaan, yaitu paragraf yang menjelaskan kalimat topik dengan kalimat tanya. Setelah itu, jawaban akan dijabarkan pada kalimat penjelas. Yang ke-9, pola pengembangan paragraf perulangan, yaitu paragraf dengan kalimat topik pengulangan pada bagian kalimat yang penting, pengulangan kata, atau pengulangan kelompok kata. Yang ke-10, pola pengembangan paragraf sebab akibat atau kausalitas, yaitu paragraf yang kalimat topiknya dikembangkan oleh kalimat-kalimat sebab ataupun akibat. Kalimat yang dijadikan sebab adalah topik, sedangkan kalimat yang dijadikan akibat adalah kalimat penjelas. Pola pengembangan paragraf kausalitas ini merupakan sebutan untuk paragraf pola induktif-deduktif. Tujuan agar informasi yang disampaikan dapat disusun secara sistematis dan mempunyai alur kronologi yang jelas. Yang ke-11, pola pengembangan paragraf sudut pandang, yaitu digunakan untuk memberikan gambaran sudut pandang penulis terhadap hal yang akan dibahas. Pola pengembangan tersebut dibagi menjadi pola subjektif dan pola objektif. Pada pola subjektif, suatu hal yang digambarkan sesuai dengan kesan atau penafsiran dari penulis. Sedangkan pada pola objektif, gambaran suatu hal yang akan dilakukan. Nah, yang terakhir, pola pengembangan paragraf analogi, yaitu pengembangan ide pokok paragraf yang belum diketahui sebelumnya dengan hal yang sudah dikenal. Pola pengembangan tersebut akan ditemukan sebagai macam perumpamaan. Nah, tujuan dari pengembangan paragraf ini adalah memudahkan pembaca memahami isi paragraf yang ditulis berdasarkan fakta tanpa adanya opini penulis.